Jadi pas kakak gua sama kakak sepupu gua lihat, nggak ada. Anjir. Nggak ada. Dan itu kalaupun memang itu benar orang ya, kalau dilihat itu pasti ada karena si posisi jalannya itu lurus. Dan itu sepersekian detik doang, nggak nyampe 1 menit. Dari duduk ke lihat itu nggak sampai 1 menit karena setelah itu gak turun kepalanya, dilihat langsung nggak ada. Anjir. Langsung nggak ada. Langsung ingat, ih jangan-jangan ini mah diganggu karena Itu sesajen itu dimakan. Karena kan ya namanya tamu gak tahu kan, balik lagi ke situ. Namanya tamu gak tahu, dikirain itu buat keluarga di Bogor nih, nyambut nih keluarga di Bogor. Balik lagi ke situ kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Ridwan Septian di Pendengar Malam. Setiap manusia dianjurkan untuk menikah, dan terkadang selalu ada hal kejadian di luar nalar yang muncul sebelum pernikahan. Dan kali ini gue kedatangan temen SMA gue, yang mungkin dia akan menceritakan kisah mistisnya selama dia perjalanan dari Bogor ke Tasikmalaya. Langsung saja, Bro, Bang Satria. Sehat? Sehat, gimana sendiri? Alhamdulillah. Jadi ada cerita apa yang untuk diceritakan kepada sobat pendengar malam, Bang? Jadi gini, ini cerita gue sendiri sih sebenarnya. Jadi gue berangkat nih dari Bogor ke Tasik buat ngebesan. Kakak sepupu gue mau nikah gitu. Terus di sana itu sewa satu rumah gitu, sewa satu rumah. Ternyata itu rumah itu lama kosong itu rumahnya. Terus juga pokoknya ada hal mistis, diganggu lah sama penghuni rumah situ. Oke, makin penasaran untuk sobat pendengar malam, maka stay tune terus di channel YouTube Pendengar Malam dan saksikanlah. Jadi waktu itu tuh saudara gue mau nikah nih, saudara gue kakak sepupu gue dapetin orang Tasik, nikahnya ke Tasik karena saudara gue laki-lakinya nikah ke Tasik, berangkat dari Bogor itu pakai bis gitu. Ternyata di Tasik itu nggak langsung ke rumah ceweknya nih, kita disiapin satu penginapan gitu, rumah bentuknya. Sebenarnya di pinggir jalan gede sih rumahnya. Jadi posisi rumahnya tuh kalau dari sini, dari arah sini tuh ada sebelah kiri jalan rumah, terus seberang jalannya ada warung kecil gitu. Terus sebelah rumahnya itu ada gang ke bawah itu nanti tembusnya ada kebun gitu di bawah, ada pohon gede lah, ada kayak lapangan badminton gitu. Tapi emang udah balak lah gitu, udah banyak sampah segala macam, sampah di daunan. Nah sampai situ, nyampainya dari Bogor ke situ. Oke lah, buat laki-laki yang mau makan gitu kan, kata saudara gue tuh, kata gue tuh gitu, yang mau makan silakan. Karena dapat kita juga di bis itu dapat nasi kotak, cuman karena bisnya udah tanggung deket juga nyampe, udahlah makan pas udah sampai. Yang ibu-ibu mah masuk ke dalam rumah, gue juga yang laki-laki yang udah agak tua ya masuk juga karena ngebantuin istrinya. Terus juga kan memang ada beberapa yang bawa setrikaan, jadi yang belum siap di Bogor tuh disiapin di sana, nyetrika di sana kayak gitu. Nyampe tuh ke bawah nih, ya jadi ada balai tuh di dekat pohon gede itu ada balai. Nah di balainya itu ada kopi, ada teh, ada gorengan, ada ayam segala macam, pokoknya kayak seperti yang nyuguhin tamu gitu. Udah jadi semua. Udah jadi semua. Nah, kita makan nih semua nih, termasuk gue juga makan, supir bisnya makan, pokoknya saudara-saudara gue juga, sepupu-sepupu gue juga makan di situ. Habis nih. Pokoknya itu yang deket pohon itu habis. Kita ke atas. Gue nganterin saudara gue belum beli rokok gitu di warung seberang. Saudara gue bilang gini, teh eta dihandap terus aya nu nyiapkeun ya. Kalau bahasa Indonesia kayak gini mungkin. Teh itu di bawah udah ada yang nyiapin ya buat tamu datang. Itu yang penjaga warung langsung kaget. Jadi karena yang bikin kagetnya itu di rumah gak ada siapa-siapa. Itu memang kalau rumah ya memang
buat nginep yang nginep aja gitu. Cuman kalau kosong untuk gitu. ya kosong. Kalau untuk masalah makanan nggak ada yang nyiapin karena itu pure kalaupun sewa rumah kosong aja kayak gitu. Ternyata itu tuh yang di bawah itu tuh yang deket pohon itu tuh adat istiadatnya orang situ. Anjir. Bisa dibilang sesajen lah. Sesajen. Iya. Gila lu. Bisa dibilang sesajen dan itu dimakan sama semua keluarga gue, sepupu gue. Asli itu. Itu asli semua. Itu dimakan habis. Gue juga termasuk minum air tehnya, termasuk minum kopinya, termasuk makan gorengannya. Gila, semua. Semua karena sampai pura aja habis. Ludes habis kosong. Ya, cuman emang yang satu tuh pertama datang situ sebelum kita makan tuh kayak ada asbak kecil nih, kayak asbak kecil. Mungkin itu mah takutnya ada lalat atau gimana ya, karena posisinya juga ada apinya gitu nyala. Karena situ udah ada orang dan itu mau makan, ya udahlah itu si asbak tuh dipinggirin. Mungkin si asbak ini tuh salah satu yang jadi apanya? Iya, gitu. Ya gitulah kayak perantaranya gitu. Tapi lu pertama ngelihat nggak mikir, oh ini kayaknya buat adat istiadat itu? Enggak, ya karena awalnya karena kita datang dari Bogor, tamu jauh nih dari Bogor nih sampai ke Tasik situ. Pas sudah turun ke bawah, dikirain tuh ini tuh ya buat tamu aja. Sambutan. Iya, kira itu sambutan untuk tamu. Ternyata bukan, gitu. Terus awalnya pas ada penampakannya ya. Jadi gua tuh lagi nyetrika di rumah. Jadi posisi rumahnya gini deh. Posisi rumahnya ini rumah nih. Kontur tanahnya begini nih. Ini rumah begini. Panggung itu? Iya, panggung gitu. Jadi kalaupun ada orang kelihatan dari jendela, Gak logis gitu? Itu gak logis, karena tinggi banget. Ada kali 5 meter ke bawahnya, kayak gitu. Terus tuh, pas gue nyetrika, itu posisinya setelah maghrib. Gue punya adik sepupu. Masih kecil lah, masih ya SD lah usianya. Pas gue nyetrika, ngebelakangin jendela kan. Ada sepupu gue bilang gini, wah itu ada orang di belakang di jendela ngeliat ngintip. Kan langsung kaget ya, panik semua. Dia langsung panik, mana nggak ada gitu. Terus pas gue nyetrika lagi, wah itu ada lagi loh katanya gitu. Wah itu ada lagi loh. Pas nengok, udah nih, itu udah gak beres tuh, udah gak beres. Pas begitu itu, ibu gua sendiri nih, sholat nih ke bawah, karena rumahnya itu kan panggung, di bawahnya tuh ada musola sama dapur gitu. Yeah. Jadi si dapurnya itu sama musolanya itu untuk lihat ke kebunnya itu temboknya cuma sedada. Jadi udah pasti kelihatan kalau dari musola. Jadi ibu gua selesai ibadah sholat, kelihatan nih kebun tuh, karena kan itu kan selepas maghrib kan udah agak gelap lah. Ibu gua lihat gini. Oh itu kayak ada perempuan gitu, pakai mukena putih, tapi nggak ngadep ibu gue cerita kayak gitu, ngadepnya nyamping gitu, tapi kok mukanya gelap gitu, nggak ada, nggak kelihatan sama sekali, nggak ada mukanya lah gitu. Nah mungkin semakin ibu gue lihat, semakin gak jelas. Pas ibu gue ke atas, udahlah ibu gue udah nyangka mungkin itu orang, tapi gue mikir lagi, situ gak ada rumah lagi, dan itu posisi rumahnya itu gak punya tetangga. Udahlah ke atas gak rame, ternyata semakin malam pas teteh gue mau masak air buat bikin kopi, bapak-bapaknya pengen ngopi, masak air, ternyata pas di bawah itu ada suara, kayak suara orang jalan gitu, kayak nginjek daun. Gimana sih kalau suara orang nginjek daun? Awalnya teteh gue ngira, oh mungkin hewan kali atau kucing gitu kan, atau mungkin kucing kali nginjak daun gitu, masih santai lah. Terus ke atas lagi tuh, habis ke atas dia turun lagi kan, mau matiin kompornya karena airnya udah mateng. Nah pas gitu ada lagi nih suara jalan nih, tapi suara jalannya tuh semakin jauh, dari semakin jauh semakin dekat terus jauh lagi, kayak gitu. Nah setelah itu yang bikin teteh gua histerisnya itu ada suara kayak orang batuk, gimana sih? Dehem. Gitu. Gitu suaranya. Teteh gue kaget dong. Nah setelah itu, oh mungkin ada orang lewat kali. Orang lewat gak kelihatan karena malam, masih positive thinking. Dan notabene teteh gue emang orangnya nggak terlalu penakut orangnya pemberani lah.
meskipun perempuan ya dalam keadaan posisi kayak gitu terus bisa lihat ke kebun itu masih bisa dibilang berani. Punya adrenalin tinggi. Iya, kayak gitu. Terus tapi yang bikin teteh gue nangisnya itu ada suara ketawa. Setelah DM itu ada suara ketawa. Gila. Ternyata di daerah kebun itu daerah yang tadi kedengaran suara jalan itu. Iya. Pas begitu dengar itu, matiin kompor, teteh gue langsung ke atas, teteh gue nangis. Ditanya lah sama saudara gue, kenapa? Itu di bawah ada yang batuk sama ada yang ketawa gitu, kayak disuruh jalan gitu. Ya semakin malam, ya semakin ada lagi ceritanya. Buset. Itu tuh berarti karena salah satunya penyebabnya gitu ya? Ya mungkin salah satunya karena makan sajen. Karena ya karena kita kan nggak tahu juga. Terus juga kita datang banyakkan ramean, ya namanya keluarga di tempat baru. Kita berisik nih, karena kita nggak tahu tuh latar belakangnya tempat itu kayak gimana. Rame aja, kita banyak ketawa-ketawa, bahkan ada yang kentut kita ketawain gitu. Nah, mungkin dari hal ramenya itu ada makhluk yang nggak suka, yang ngerasa keganggu. Itu. Terus semenjak kejadian kakak lu itu langsung dicek keluar? Langsung dicek keluarnya enggak, karena kan itu posisinya yang udah malam banget. Udah gelap banget lah, bukan malam banget. Udah gelap banget, kalaupun memang harus lewat pinggir ya nggak akan kelihatan apa-apa gitu. Udah gelap. Dan memang pun itu ke daerah situ nggak ada orang lewat. Itu kalau untuk bicara logikanya nggak akan ada orang lewat karena itu udah malam. Itu langsung kan keluarga tuh inisiatif aja bikin pengajian di malam itu karena ya ada beberapa hal ganjil. Terus juga akhirnya saudara-saudaraku juga ngaku nih udah makan sajen. Yang sajen yang dibawa. Awalnya kan nggak ngaku kan, karena bukan nggak ngaku karena kan awalnya keluarga besar tuh gua tuh nggak tahu kalau kita tuh udah makan yang di bawah itu. Akhirnya ngaku gini, mungkin dari hal itu, dari adat istiadat yang di situ ada, misalnya ngasih sajen nih yang seharusnya di situ malah dimakan sama orang, apalagi kan kita tamu, mungkin salahnya di situ. Terus juga pas ngaji itu semakin ngaji itu energinya semakin kuat, kental gitu. Makhluk itu tuh semakin kita ngaji nih, keluarga ngaji itu tuh energinya semakin kuat dia makhluknya, karena pas ngaji ada aja suara kayak gitu dan itu didengar sama semua saudara. Anjir. Itu makanya mikirnya gila ini energinya pas setelah after ini ya, setelah acara itu gila tuh kalau dipikir-pikir itu energinya makhluk itu kuat banget. Ini ngaji rame tapi itu masih ada suaranya kayak gitu. Nggak kayak takut gitu ya? Jadi dia nggak takut, jadi malah kayak nantangin gitu. Itu sih yang bikin apa ya, itu jadi kisah seremnya aja. Apalagi kan besoknya kakak sepupu gue nikah ya. Jadi kayak kalau bahasa Sunda mah awat-awatin tuh kayak gimana ya, takut terjadi apa-apa. Besoknya nikah tapi malamnya ada kejadian kayak gitu, ada kejadian mistis, bukan mistis lagi itu mah karena ngeliatin sosoknya, terus ngedengerin mengeluarkan suaranya, ngeganggu juga. Mungkin itu saja cerita dari teman gue, Bang Satria ini. Kesimpulan yang dapat diambil itu, jangan pernah sembarangan di tempat orang, karena kita nggak tahu detik apa yang terjadi berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat itu aja sih kurang lebih. Oke, buat teman-teman yang punya cerita mistis, yang cerita mistisnya real, mungkin boleh berbagi di sini. Di channel apa? Pendengar Malam. Channel Pendengar Malam. Mungkin ditunggu nanti kisahnya. Dan jangan lupa komen dan subscribe. Dan dia merupakan salah satu dari pencerita yang mulai DM ke akun Instagram gue di bawah ini. Dia DM awalnya, dia bilang katanya pengen cerita mistis dan dia datang langsung ke lokasi. Dan untuk kalian tetap ditunggu. Stay tune terus di channel Pendengar Malam. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga komen untuk saran dari kalian, penting banget buat kami. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.